Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dipa Regina Putri Maharani, NIM 0547771376, Prodi Administrasi Negara. Saya akan menjawab soal tugas 1 mata kuliah logika. Nomor 1, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut sertakan juga contohnya. Jawaban saya, term merupakan suatu himpunan cerita. Pada dasarnya ada pengertiannya dan ada himpunannya. Dan tidak mungkin ada term tanpa pengertian dan himpunan. Walaupun kosong, tetap sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan kosong. Term dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria. Berikut adalah 3 jenis term yang umum digunakan. Pertama, term universal. Term universal adalah term yang dapat diterapkan pada semua objek atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya manusia. Manusia adalah term universal karena dapat diterapkan pada semua individu yang termasuk dalam spesies manusia. Kedua, term partikular. Term partikular adalah term yang hanya dapat diterapkan pada objek atau konsep tertentu yang memiliki karakteristik unik. Contohnya Soekarno adalah term partikular karena hanya merujuk pada satu individu tertentu, yaitu Presiden pertama Indonesia. Yang ketiga, term kolektif. Term kolektif adalah term yang merujuk pada kumpulan objek atau konsep yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya keluarga. Keluarga adalah term kolektif karena merujuk pada kumpulan individu yang terkait oleh hubungan darah atau pernikahan. Yang nomor 2, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir. Bagaimana agar terhindar dari sesat pikir? Jawaban saya, bentuk sesat pikir adalah suatu kesalahan dalam proses berpikir yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak tepat atau tidak logis. Bentuk sesat pikir dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan dalam mengumpulkan informasi, kesalahan dalam mengumpulkan data, atau kesalahan dalam membuat kesimpulan. Contoh bentuk sesat pikir ada berbagai macam. Yang pertama, ad hominem, atau menyerang orang yang mengajukan argumen daripada menyerang argumen itu sendiri. Contohnya, kamu tidak bisa mempercayai pendapatnya karena dia tidak berpendidikan tinggi. Yang kedua, strawman, atau membuat argumen yang lemah atau tidak akurat tentang lawan bicara, kemudian menyerang argumen tersebut. Contohnya, kamu ingin menghapus semua peraturan lalu lintas. Itu berarti kamu ingin orang-orang mengemudi dengan kecepatan yang tinggi dan menyebabkan kecelakaan. Yang nomor 3, false dilema, atau menyajikan hanya 2 pilihan, padahal ada pilihan lain yang mungkin terjadi. Contohnya, kamu harus memilih antara pekerjaan yang stabil atau pekerjaan yang kreatif. Tidak ada pilihan lain. Yang keempat, slippery slope, atau mengklaim bahwa suatu tindakan akan menyebabkan serangkaian kejadian yang tidak diinginkan tanpa bukti yang cukup. Contohnya, jika kita mengizinkan pernikahan sesama jenis, maka kita akan kehilangan nilai-nilai moral dan sosial kita. Dampak dari bentuk sesat pikir adalah dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak tepat, memperburuk komunikasi, dan mempengaruhi keputusan yang diambil. Oleh karena itu, penting untuk mengenali dan menghindari bentuk sesat pikir dalam berpikir dan berkomunikasi. Dengan demikian, bentuk sesat pikir merupakan suatu kesalahan dalam proses berpikir yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak tepat atau tidak logis. Contoh-contoh bentuk sesat pikir di atas dapat membantu kita untuk mengenali dan menghindarinya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.